Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Ramadhani dengan NIM 2200278 dari kelompok 2 seksi 0061. Saya akan mempresentasikan tentang public relation. Perbedaan public relation dengan marketing. Public relation dapat didefinisikan sebagai upaya terencana dan berkelanjutan untuk membangun dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara organisasi dan publiknya. PR mempromosikan image perusahaan, bagaimana citra perusahaan baik di mata publik menjadi tujuan promosi yang dilakukan PR. Sedangkan marketing adalah tindakan atau bisnis dalam mempromosikan dan menjual produk atau layanan termasuk riset pasar dan periklanan yang ditawarkan perusahaan pada publik. Adapun beberapa perbedaan lainnya yaitu pertama pada fungsinya. Fungsi PR adalah membangun hubungan yang menguntungkan dengan publik utama organisasi. Sedangkan marketing merupakan tentang mempromosikan dan menjual produk atau layanan termasuk riset pasar dan periklanan yang bertujuan untuk menghasilkan penjualan langsung. Yang kedua yaitu target audience. Target PR adalah menciptakan dan mempertahankan citra perusahaan atau merek melalui pengelolaan saluran komunikasi yang positif antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Sedangkan marketing mencoba untuk mencapai pendapatan langsung. Yang ketiga yaitu metrik kesuksesan. Strategi PR dan marketing menggunakan metrik yang berbeda untuk mengukur keberhasilannya. Profesional PR menentukan kesuksesan melalui hubungan yang saling menguntungkan yang telah mereka bangun dengan publik, sedangkan marketing yang sukses akan menjadi kampanye yang memenuhi sasaran penjualan. Yang keempat yaitu legitimasi pesan. Pesan yang disampaikan PR melalui artikel, pembicara konversi, atau blogger terkemuka secara tidak sadar dianggap lebih sah oleh konsumen. Namun, artikel yang mencantumkan nama jurnalis terkenal atau presentasi oleh seseorang yang diklasifikasikan sebagai pakar industri kemungkinan besar akan diterima oleh konsumen sebagai sumber yang kredibel. Yang kelima yaitu longevity. Marketing adalah aktivitas jangka pendek, sedangkan PR menuai keuntungan dalam jangka waktu yang lebih lama. Kesimpulannya, PR menyangkut seluruh penyampaian informasi dan komunikasi yang berlangsung pada suatu organisasi, sedangkan marketing hanya terbatas pada fungsi pemasaran atau menjual produk saja. Sedangkan periklanan adalah suatu bentuk komunikasi yang digunakan perusahaan untuk membujuk calon konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Adapun beberapa perbedaannya yaitu yang pertama target audience. Periklanan sesuai target audience dan segmen pasar yang jelas, sedangkan PR membuat iklan yang ditujukan kepada sekelompok orang yang hendak berkomunikasi dengan kelompok lain. Yang kedua yaitu biaya publisitas iklan. Dalam publisitas brand, perusahaan mengalokasikan biaya khusus untuk membayar iklan pada advertising. PR hanya menyiapkan press release agar tulisannya dapat dimuat di media. Yang ketiga yaitu kendali atas iklan atau berita. Periklanan memiliki kendali untuk menampilkan iklan yang seperti apa sesuai dengan tujuan dari iklan tersebut, sedangkan PR perlu melakukan media monitoring secara berkala untuk memastikan berita yang disiarkan media tidak menimbulkan reputasi negatif terhadap perusahaannya. Yang keempat yaitu gaya penulisan. Gaya penulisan yang digunakan oleh periklanan untuk membuat sebuah iklan seringkali menggunakan metode hard selling, sedangkan PR cenderung menggunakan metode soft selling. Selanjutnya propaganda. Perbedaan terbesar dan yang paling penting adalah kebenaran pesannya. Propaganda menggunakan bias, setengah kebenaran, informasi yang salah, dan
ketakutan untuk mempengaruhi sikap publik terhadap cita-cita, tujuan, atau agenda politik. Perbedaan PR dan propaganda terlihat bahwa propaganda tujuannya adalah mempertahankan kekuasaan, sedangkan PR bertujuan untuk menjadikan masyarakat memahami serta memanfaatkan jasa-jasa dari departemen yang bersangkutan secara memadai. Selanjutnya, ruang lingkup public relation. Menurut Yusmawati 2014, organisasi atau ruang lingkup public relation dalam suatu organisasi atau lembaga yaitu yang pertama membina hubungan ke dalam atau publik internal, yaitu publik yang menjadi bagian dari unit, badan, perusahaan, atau organisasi itu sendiri. Seorang humas harus mampu mengidentifikasi atau mengenali hal-hal yang menimbulkan gambaran negatif di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu membina hubungan keluar atau publik eksternal, yaitu publik umum atau masyarakat, mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang diwakilinya. Selanjutnya, khalayak publik. Menurut Frank Jeffkins dalam Public Relation menyatakan, khalayak publik adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dalam suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal. Beberapa alasan pokok mengapa suatu organisasi atau perusahaan harus mengenali atau menetapkan unsur masyarakat luas menjadi khalayaknya yaitu yang pertama untuk mengidentifikasikan segmen khalayak atau sekelompok yang paling tepat untuk dijadikan sasaran suatu program kehumasan. Yang kedua untuk menciptakan skala prioritas sehubungan dengan adanya keterbatasan anggaran dan sumber-sumber daya lainnya. Yang ketiga yaitu untuk memilih media dan teknik PR yang serikaya yang paling sesuai. Terakhir yaitu untuk mempersiapkan pesan-pesan sedemikian rupa agar cepat dan mudah diterima. Materi selanjutnya yaitu kegiatan public relation, yaitu kegiatan yang ditunjukkan untuk publiknya. PR itu sendiri terdiri dari dua, yaitu publik eksternal dan internal. Publik eksternal adalah publik yang berada di luar organisasi yang harus diberikan informasi untuk dapat membina hubungan baik. Sedangkan publik internal adalah publik yang berada di dalam lingkup suatu organisasi atau perusahaan. Kegiatan dan sasaran public relation sebagaimana yang disebutkan oleh H. Fayol meliputi satu membangun identitas dan citra positif perusahaan. Yang kedua menghadapi krisis. Yang ketiga mempromosikan aspek kemasyarakatan. Sebagian besar kegiatan public relation membutuhkan kerjasama yang erat antara manajemen dan public relation. Dan kerjasama itu akan dapat dilakukan dengan baik bila seseorang public relation officer dapat memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu yang pertama, seorang public relation haruslah praktisi profesional yang benar-benar kompeten agar sosoknya benar-benar diakui dan dimanfaatkan oleh kalangan manajemen sebagaimana seorang ahli yang senantiasa dapat diandalkan dan dapat dipercaya di bidangnya. Yang kedua, harus mampu menciptakan jalur-jalur komunikasi eksternal. Artinya, ia dikenal oleh publik sekaligus dipercaya sebagai sumber informasi yang handal. Yang ketiga yaitu mampu mendukung pihak manajemen agar mereka senantiasa siap menghadapi wawancara, memberikan pidato atau sambutan resmi. Yang keempat yaitu sementara itu pihak manajemen juga harus mampu dan mau berkomunikasi serta selalu siap tampil di depan umum. Public relation lah yang akan membantu menyediakan berbagai macam informasi, bahan-bahan, atau segala macam masukan yang sekiranya amat diperlukan, serta mengatur segala sesuatu sebelum pemimpin organisasi atau perusahaan benar-benar tampil dalam suatu resepsi umum. Yang terakhir yaitu pihak manajemen juga harus bersedia mempercayakan dan menyerahkan informasi
terpenting berkenaan dengan organisasi secara langsung dan dini kepada Public Relation Officer. Itu berarti pihak manajemen harus bersedia menerima dan berhubungan dengan Public Relation Officer setiap saat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.